Di SMA Muhammadiyah tempat kita tidaklah hebat, tapi berusaha untuk menjadi yang terhebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat kan? Oke, kenalin, nama aku Davina Walyakasono dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini kita akan sedikit berbincang bersama Bapak Asep Tarsono mengenai pembentukan karakter. Tapi sebelum kita mulai perbincangannya, aku mau sedikit bacain CV tentang beliau. Bapak Asep Tarsono SPD lahir di Bandung pada tanggal 14 Agustus tahun 1983. Beralamat di Jalan Cilengkrang 1, Cibiru, Kota Bandung. Nomor handphone 081 220 144637. Pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Strata 1 atau S1 Pendidikan Agama Islam. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Kepada Bapak Asep Tarsono dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Kakak moderator Kak Davina ya, yang Bapak banggakan, juga anak-anakku, para calon siswa baru dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur tentu selamat datang di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Insya Allah pada hari ini kita sudah masuk di materi kegiatan MPLS tentunya ya. Jadi tetap semangat di hari yang keberapa sekarang? Hari kedua berarti ya MPLS. Jadi insya Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh kakak moderator, jadi Bapak akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembinaan karakter, karena ini bagian daripada bidang kesiswaan. Jadi insya Allah Bapak hari ini diberikan amanat oleh sekolah memegang bidang kesiswaan. Jadi ini ada setidaknya berkaitan dengan karakter, tentang kedisiplinan. Nah, tentu yang pertama Bapak sampaikan sebagaimana tadi di awal, jadi selamat bergabung di sekolah yang kita banggakan, SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Siapapun yang melihat tayangan hari ini di Army TV, inilah SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung dengan berbagai macam aktivitas, terutama dalam bidang kesiswaan, berbagai banyak eskul. Jadi nanti di hari berikutnya nanti ada pembahasan khusus tentang eskul. Jadi anak-anakku, para calon siswa baru yang hasil wawancara kemarin ada yang aktif di kerohanian, di futsal, kemudian di apapun banyak ya aktivitas di SMP-nya. Nanti kita lanjutkan di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung, termasuk barangkali bergabung dengan IPM. Orang kalau kita mengenal OSIS, di kita SMA Muhammadiyah 4 itu dikenal dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi yang hari ini termasuk Kak Davina, juga teman-teman yang lain itu ya termasuk hari ini MPLS. Jadi dikelola oleh para aktivis IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi nanti silakan bergabung di IPM-nya maupun di eskulnya. Nah, berkaitan dengan pembentukan karakter. Jadi karakter ini kan bagian daripada kebiasaan. Jadi sifat seseorang. Wah, dari karakternya saya tahu. Artinya karakter itu bisa dirubah, bisa juga menjadi baku kalau dia tidak mau berusaha untuk berubah. Sifat seseorang, dia seorang pemarah, tapi pada dasarnya bisa dirubah menjadi tidak pemarah. Jadi melekat, tidak menjadi sesuatu yang baku. Walaupun ada tabiat yang sulit. Nah, itu tergantung pada orangnya masing-masing.
Nah, berkaitan pembentukan karakter, kenapa hal ini perlu disampaikan? Kenapa seorang siswa perlu berkarakter? Hari ini ukuran sekolah, memang prestasi itu bukan menjadi ukuran mutlak. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan itu kan mengarahkan anak didiknya, pesertanya menjadi warga negara yang baik, tentu beriman, bertakwa kepada Allah, serta memiliki karakter yang baik, yang bagus. Artinya kalau sekolah tidak dibarengi dengan karakter yang baik, maka jadinya adalah menjadi orang-orang yang, ya hari ini kita lihat banyak orang pintar, kemampuan teknologinya, cara berpikirnya, penelitiannya, tapi tidak memiliki karakternya baik tentunya. Maka penelitiannya dibuat, pemikirannya menjadi buat bikin bom. Tapi bom itu dirakit untuk menghancurkan umat manusia. Jadi hari ini perang nuklir misalkan gitu ya. Ada orang pinter ngelola akuntansi tapi tidak berkarakter baik, maka mengelola uangnya jadi korupsi dan lain sebagainya. Inilah pentingnya memiliki karakter yang baik agar ditunjang kemampuan potensi prestasinya baik, jadi akademisinya bagus, peringkat 1 ditunjang dengan karakter yang bagus, maka dia menjadi seorang yang luar biasa. Lihat tokoh bangsa kita, ada Profesor B.J. Habibie, orang hebat yang hari ini kita selalu mengenangnya karena logikanya, EQ-nya tinggi, tapi dia seorang yang ramah, sopan santun, artinya berkarakter. Nah, itu kan bisa dilihat. Jadi prestasi yang baik ditunjang dengan karakter yang baik, jadilah orang hebat. Karena kemampuan seseorang tidak hanya diukur dengan prestasi akademik saja, jadi perlu dengan karakter. Nah, bagaimana hal ini dilakukan di Sekolah Muhammadiyah 4 Kota Bandung? Ada kita mengenal, jadi di luar pembelajaran ya, kita menyiapkan beberapa program. Satu di antaranya adalah program ekstrakurikuler. Di sana ada Rindu, orang yang suka aktivitasnya dalam kerohanian. Rindu ini remaja Islam Naungan Darul Ulum. Jadi mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, marawisan, dan lain sebagainya tentang keislaman. Jadi kita sekolah di Muhammadiyah sudah kuat keislamannya, ditunjang dengan eskul Rindu. Masuk di eskul kepramukaan misalkan, apalagi pramuka membentuk karakter yang luar biasa, ditunjang dengan keterampilan, belajar sopan santun, belajar menghormati. Masuk di Paskibra tentang disiplin, itu kan nilai karakter. Bagaimana memanajemen waktu, bagaimana mengatur pribadinya dan sebagainya. Yang suka di futsal, olahraga di basket, di voli, itu kan karakter. Belajar menghargai orang. Tidak ada orang bermain voli begitu sep pertama bolana kusarangan diancul-ancul, nggak bisa, harus diumpan kepada yang lain. Nah, itu kan nilai kerjasama. Di futsal juga sama, secanggih apapun seorang pemain futsal nggak bisa mau bola sorangan dari gawang satu ke gawang yang lain, nggak bisa, harus ada nilai kerjasama. Basket juga sama demikian. Kemudian di kepanduan di HW ya, bagaimana melatih anak-anak memiliki karakter yang luar biasa. Ya tadi saling menghormati, sopan santun, kerjasama. Di tapak suci menjadi orang-orang yang tangguh. Kemudian di keputrian, kemudian di media yang hari ini kita disiarkan ini di Army, itu bagian dari membentuk karakter. Bagaimana mengukur orang agar tetap fokus. Kamera ini kan harus fokus, harus bagus. Nah, itu kan ditemukan di kegiatan eskul. Itu program yang pertama, atau di Sispala ya, yang hari ini sedang latihan. Jadi pembentukan karakter melalui program ekstrakurikuler. Jadi di kelas belajar akademik, menghafal, menghitung, masuk ke eskul, ditunjang karakter yang tadi tentang sopan santun, saling menghargai, kerjasama. Nah, itu program ekstrakurikuler. Yang kedua ada program pembiasaan.
Ya kalau kita kegiatan normal offline, jadi kita dibiasakan ada program pembiasaan. Mulai dari diawali dengan membaca Al-Quran, tadarus dulu, literasi, kemudian masuk di sholat duha, itu jadi kebiasaan. Pembiasaan karakter dengan ibadah. Sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, perayaan hari-hari besar nasional, hari besar Islam, sebentar lagi kita kurban. Itu kan karakter, bukan hanya tentang menyembelih, ada karakter. Apa karakternya? Ya kita telusuri bagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Seorang ayah yang taat kepada Allah, seorang anak yang taat kepada Allah dengan mengikuti perintah ayahnya karena taat. Jadi budak jeung bapak, orang yang taat kepada Allah, itu bagian karakter yang sesuatu yang harus bisa kita ambil. Jadi bukan penyembelihannya saja, tapi nilai-nilai itunya ya. Peringatan hari besar nasional, hari pahlawan, bagaimana kita menciptakan nuansa jiwa cinta kepada tanah air ya. Jadi seorang pelajar itu tidak diizinkan untuk menjadi orang yang makar terhadap pemerintah. Maka jadilah pelajar yang baik dengan upacara bendera, memperingati hari pahlawan, 17 Agustusan sebentar lagi. Itu kan bagian, karena menjadi seorang pejuang itu tidak mudah, mendirikan negara ini kan tidak mudah, ada banyak orang yang harus dikorbankan ya, termasuk kakek kita, buyut kita, mereka berjuang. Itu kan nilai karakter tentang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah pembentukan karakter yang selalu terus disampaikan di sekolah di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Jadi nilai belajarnya baik, ditunjang dengan nilai karakter yang tadi, pembentukan melalui jalur ekstrakurikuler, melalui pembiasaan. Sehingga anak nanti prestasi di ruang kelas juga berprestasi di luar kelas, akademik dan non-akademik. Jadi biarkan bersaing, berbarengan. Di kelasnya peringkat, di eskulnya peringkat. Jadi juara tapak suci misalkan, juara panjat dinding misalkan ya. Kemudian pembiasaan karakter, ibadahnya bagus, sholat duhanya rajin, ya, tadarus Al-Quran. Kalau ini beriringan baik, maka menjadi manusia, menjadi seorang siswa yang baik. Itulah pentingnya pembentukan karakter. Sekali lagi, inilah pentingnya pembentukan karakter. Jadi akhirnya nanti menjadi orang-orang yang hebat. Dia pintar, tapi akhlaknya baik. Berbudi pekerti yang luhur. Jadi sopan santun. Hari ini ya kita akan merasakan sendiri bagaimana kegiatan daring sudah hampir 1 tahun lebih, dan mudah-mudahan tahun pembelajaran ini tidak dilanjutkan daringnya ya, mudah-mudahan kita masuk di tatap muka. Karena ada nilai-nilai yang tidak bisa kita raih melalui tatap muka. Kalau tatap muka kan bersapa salam, walaupun di virtual halo tapi kan lewat kamera. Tapi kalau bertatap muka kita bisa berjabat tangan, bisa berpelukan, bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa konsultasi, bisa banyak hal bisa dilakukan. Tapi kita pun hari ini tidak menutup mata karena pandemi masih terus berlalu, masih terus terjadi, termasuk hari ini. Jadi walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka melalui layar, tapi ini harus bisa menjadi bagian sesuatu yang bisa diambil. Jadi anak-anakku di rumah harus bisa mengambil apa yang disampaikan hari ini, baik oleh Bapak maupun para pemateri yang lain ya. Ya termasuk bagaimana perilaku seseorang dalam kegiatan virtual. Bagaimana menghargai orang, cara berbicara. Kalau di kelas ada guru ngomong ya kita diam. Kalau di virtual itu kan sama juga. Orang sedang ngomong ya kita diam dulu. Dimatikan mikrofonnya, tidak berbicara kasar. Sopan santun sama ya. Jadi orang yang baik mau offline mau online nanti akan terukur, akan terlihat. Di offline terukur mana budak tidak berkarakter. Masuk di online juga sama. Jadi nanti akan terlihat. Jadi berkarakter itu posisinya di mana saja. Mau daring, mau luring, mau offline, mau online, orang-orang tertentu artinya memiliki karakter yang baik akan memperlihatkan bagaimana dia berperilaku.
baik di darat maupun di udara kayak begini secara virtual ya. Jadi Bapak titip nanti walaupun ini materinya singkat gitu ya, kemudian kita hanya mulai virtual, tapi ada sesuatu yang bisa diambil. Karena tujuan orang tua kita menyekolahkan adik-adik, anak-anak masuk ke sekolah itu tidak lain menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, tentu yang berkarakter baik. Ya kan begitu. Kenapa masuk ke Muhammadiyah 4? Ingin keagamannya lebih baik, ingin pribadi saya lebih baik. Nah itu kan harus dibuktikan dengan berkarakter. Kalau hanya sebuah cita-cita, hanya sebuah tujuan, tapi tidak dibuktikan dengan berperilaku yang baik, ya sama saja. Untuk apa gitu ya? Jadi akan menjadi mimpi, menjadi sebuah kesia-siaan. Dan jangan lupa karakter utama seorang anak itu ada pada satu posisi. Kalau di sekolah artinya kepada guru, kalau di rumah kepada orang tua. Harus memiliki nilai yang baik, berkarakter yang baik, memiliki sifat yang baik. Jadi sehebat apapun kalian, secanggih apapun teknologi, tetap kalian harus menghargai guru, menghargai orang tua, harus hormat dan patuh ya. Sementara begitu dulu ya. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat untuk terus belajar. Ini selesaikan MPLS. Baik, kembali bergabung ya. Jadi sekali lagi tadi Pak uraikan pembentukan karakter di SMA Muhammadiyah 4 melalui 2 jalur minimal ya. Satu melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang kedua melalui pembiasaan karakter, pembiasaan ibadah. Jadi kalau ekskul ini jelaskan, besok dijelaskan menurut pembinanya masing-masing. Itu bagian daripada pembentukan karakter. Yang kedua melalui pembiasaan, ya tadi tadarus, literasi, sholat duha, sholat duhur, sholat asar berjamaah, peringatan hari-hari besar keislaman, hari besar nasional, itu bagian dari pembentukan karakter. Jadi ikuti proses itu, maka kalian akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik, prestasinya bagus, karakternya juga bagus, jadi seimbang. Maka nanti ketika kalian menjadi anggota DPR, amin, menjadi menteri, amin, menjadi presiden yang akan datang, kalian EQ-nya bagus, karakternya juga bagus. Maka itulah yang didambakan semua orang. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang pemimpin perang, pemimpin negara, seorang pemimpin umat, tapi tidur beralaskan tikar saja pelapa, hormat, menghargai siapapun. Nah itu kan luar biasa. Nah, ukuran kita ya di sana saja. Maka kalian masuk ke SMA Muhammadiyah 4 harus menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Sesuatu yang menjadi tujuan utama di samping mengejar akademis ya, kemampuan hafalan, kemampuan berhitung, mata pelajaran. Kalian juga harus punya karakter yang baik. Barangkali itu nanti ya pesan Bapak itu saja. Jadi jangan sampai mengecewakan kedua orang tua yang telah menyekolahkan, banting tulang cari biayanya untuk sekolah. Biar kalian menjadi harapan orang tua. Orang tua dimanapun menginginkan anaknya lebih baik ya. Artinya minimal sekali lagi tugas kalian itu ya kalau di sekolah hormati guru-gurunya. Sejelek apapun, seburuk apapun seorang guru nggak boleh kalian menghardik, membicarakan, karena keberkahan terletak di seorang guru. Di rumah sudah pasti orang tua menjadi segalanya ya. Jadi kalian harus hormat, patuh, apapun yang disampaikan orang tua kalian harus taat ya, kecuali perintahnya untuk bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kan tidak ada orang tua melarang kamu ke anak mensolat, nggak boleh, kan nggak ada ya. Jadi selama diperintahkan orang tua kalian harus taat, kecuali perintahnya perintah untuk tidak taat kepada agama, kan begitu. Demikian barangkali ya. Jadi waktu yang singkat ini sekali lagi tentang pembentukan karakter. Pada akhirnya kita diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Dan Bapak berharap, Bapak doakan kalian adalah orang-orang hebat. Hebat akademisnya, hebat non akademisnya. Orang-orang yang super sekali, luar biasa. Dan selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan
kalian tidak salah memilih ada di sekolah di sini. Kita bergabung bersama membangun tujuan dan mimpi yang sama, yaitu menjadi orang-orang hebat, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih barangkali itu ya Kak Davina. Nanti boleh kita nanti dipandu oleh moderator, apakah harus ada tanya jawab, ada diskusi dan lain sebagainya ya. Sedikit ini sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, segitu saja pembahasan kita mengenai materi kali ini. Lumayan ya, bermanfaat sekali pembahasannya tentang pembentukan dan pembinaan karakter. Jadi selain cerdas pikirannya, tapi juga harus cerdas karakternya, harus memiliki akhlakul karimah, karena adab dulu baru ilmu, begitu teman-teman. Oke, kayaknya segini aja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Asep Tarsono dapat diaplikasikan dengan baik oleh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua yang mendengarkan, khususnya Bapak yang menyampaikan, mendapatkan manfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.